Bab 921. Biar aku saja. Mileye memegang pedang hukuman Egder di tangan kanannya, mengangguk, siap. Di kejauhan, Agustina Wu sedikit mengangguk, dia tiba-tiba mencabut pisaunya, dan pisau itu keluar tanpa suara, tanpa ada fluktuasi energi. Cepat. Inti dari pisau ini cepat. Sangat cepat. Saat pisau itu muncul, seluruh dunia tampak melambat. Pada saat Agustina Wu menghunus pedangnya, kekuatan misterius tiba-tiba muncul 10 kaki di depan Mileye. Domain pedang. Dia sebenarnya bisa menggunakan menara penjara alam untuk melawan pedang Agustina Wu. Dia tahu bahwa Agustina Wu sangat kuat, tetapi pedang Agustina Wu sama sekali tidak mungkin jatuh dari penjara alam menara. Namun, dia tidak melakukan itu. Agustina Wu memiliki kesombongannya, begitu juga Mileye. Di generasi muda, siapa yang perlu ditakuti oleh Mileye? Dia tidak takut pada siapapun. Bukankah itu hanya pisau? Saat domain pedang muncul, semburan energi pisau tiba. Tes. Terdengar suara robekan yang tajam. Dan setelah pisau yang sangat cepat ini memasuki domain pedang Mileye, kecepatannya melambat hampir pada kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ditekan paksa oleh domain pedang. Energi pisau semakin lambat dan semakin lambat, tetapi pada saat ini wajah Mileye menjadi sangat pucat. Kekuatan pisau ini terlalu kuat, meskipun dia menekan energi pisau ini dengan domain pedang, tetapi dia juga menanggung kekuatan yang kuat itu sendiri. Ketika pisau energi berjarak setengah inci dari dadanya, pisau itu berhenti. Mileye menatap Agustina Wu di kejauhan dan Agustina Wu berkata dengan lembut, "Lapangan yang luar biasa." Mileye berkata, "Ambil pedangku." Agustina Wu mengangguk, "Bagus." Mileye tiba-tiba menghilang. Pedang tanpa batas. Di kejauhan, Agustina Wu langsung menghunus pedangnya dan menebas. Cahaya pedang patah. Namun, Mileye telah menghilang. Melihat pemandangan ini, wajah pria kecapi kuno di samping berubah drastis. Dia kabur. "Hentikan dia." Agustina Wu menoleh dan melihat ke kanan. Di ujung langit, dia melihat Mileye, karena cahaya bintang telah menutupi Mileye. Pada jarak ini, jika dia menggunakan pisau, dia benar-benar dapat menghentikan Mileye. Karena Mileye tidak secepat dia. Namun, dia tidak mencabut pisaunya. Agustina Wu berbalik dan pergi. Melihat pemandangan ini, wajah pria kecapi kuno itu tiba-tiba menjadi murung. Dia berdiri di depan Agustina Wu. "Nona Agustina, Mileye itu orang kerajaan Shuro. Kamu dan negara marsial adalah musuh dunia." Agustina Wu berkata dengan lembut, "Musuh yang kuat pantas dihormati." Pria kecapi kuno itu melirik Agustina Wu, "Nona Wu, apakah kamu tahu berapa yang kami bayar untuk membunuh orang ini?" "Kami." Agustina Wu menunjuk ke ujung. Dia telah melarikan diri ke sekolah tinggi dimensi luas. "Kamu harus mengejarnya sekarang, harusnya masih ada waktu." Pria kecapi kuno itu tidak mengatakan apa-apa lagi dan segera berbalik dengan semua master. Setelah lelaki kecapi kuno dan lainnya pergi, tiba-tiba muncul lelaki tua tak jauh dari Agustina Wu. Pria tua itu memberi hormat sedikit, "Yang mulia." Agustina Wu berkata dengan lembut, "Sudah kubilang, guru ada di depanku, jadi jangan terlalu sopan." Orang tua itu menggelengkan kepalanya, "Ini aturannya." Agustina Wu tidak lagi bergumul dengan hal ini. Dia melihat ke langit dan berkata dengan lembut, "Klan pemakan roh memiliki konspirasi besar." Pria tua itu ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, "Yang mulia membiarkan Mileye sengaja pergi." Agustina Wu mengangguk. Pria tua itu tersenyum dan berkata, "Mengapa?" Agustina Wu berkata dengan lembut,
Muladili tidak dapat membunuh permaisuri. Jika aku membunuh Mileye, permaisuri pasti akan membalas dendam pada negara marsial. Meskipun negara marsial tidak takut, tapi tidak perlu melakukannya, karena jika permaisuri membalas dendam pada negara marsial, klan pemakan roh yang akan paling diuntungkan. Pria tua itu mengangguk. Klan pemakan roh telah lahir kali ini. Mereka mengatakan ruang buku, tetapi menilai dari situasi saat ini, rencana mereka jauh lebih dari itu. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah sekolah tinggi dimensi luas, dengan sedikit kerumitan di matanya. Dulu, siapa yang berani membenci sekolah tinggi dimensi luas? Tapi sekarang, klan pemakan roh mempermasalahkan ruang buku itu. Agustina Wu berkata, kemakmuran ekstrim harus menurun. Orang tua itu mengangguk. Meskipun akademi tidak sebaik dulu, tetapi klan pemakan roh tidak berani benar-benar pergi untuk menghancurkan sekolah tinggi dimensi luas. Lagi pula, master masih ada dan ada formasi besar di akademi. Formasi besar pemenggalan manusia. Alam semesta 5 dimensi. Bahkan 6 master di dunia saat ini tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat mengambil potongan ini, karena ditinggalkan oleh pendahulu. Agustina Wu melihat ke arah sekolah tinggi dimensi luas, dan berkata dengan lembut, kerajaan Shuro tidak boleh dibiarkan naik, sedangkan Mileye dan sekolah tinggi dimensi luas tidak boleh membuka ruang buku, tapi jangan sampai klan pemakan roh memanfaatkan kita. Jangan sampai orang lain mengambil untung. Pria tua itu mengangguk, aku mengerti. Tapi, bagaimana jika klan pemakan roh benar-benar memusnahkan akademi dan Mileye? Agustina Wu berkata dengan lembut, jika mereka dapat membunuh kaisar wanita Shuro dan master serta menghancurkan formasi besar itu, maka selanjutnya, guru akan gunakan semua kekuatan negara kita untuk menyelidiki klan pemakan roh. Aku ingin tahu berapa banyak master yang mereka tinggalkan. Aku harus mencari tahu kekuatan mereka yang sebenarnya. Pria tua itu sedikit mengangguk dan mundur dengan tenang. Di tempat yang sama, Agustina Wu berbalik dan pergi. Arah dia berjalan persis ke arah sekolah tinggi dimensi luas. Mileye berlari dengan liar sepanjang jalan. Segera, dia kembali ke sekolah tinggi dimensi luas. Dia hanya bisa kembali ke sekolah tinggi dimensi luas karena dia terlalu jauh dari sekte abjad kuno. Saat kembali ke sekolah tinggi dimensi luas, wajahnya menjadi suram. Saat ini di atas akademi, seorang pria parubaya sedang menghadapi Wita Zhang. Saat melihat Mileye, wajah Zhang Wenxiu menjadi muram. Melihat Mileye di sekolah tinggi dimensi luas saat ini bukanlah hal yang baik. Mileye melirik pria parubaya itu, lalu menatap Wita Zhang, menyeringai, Nona Wita, aku ingin membaca buku. Wita Zhang tanpa ekspresi, kamu bisa saja mengatakan bahwa kamu sedang diburu dan ingin mencari tempat berlindung. Mileye. Tidak jauh dari sana, pria parubaya itu memandang Mileye, aku tidak menyangka kamu akan melarikan diri. Mileye tersenyum dan berkata, sangat kecewa. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, sedikit. Pada saat ini, pria dengan kecapi kuno dan master dari klan pemakan roh muncul di atas sekolah tinggi dimensi luas. Dan master dari sekolah tinggi dimensi luas juga muncul silih berganti, namun mereka jauh tertinggal dari klan pemakan roh secara kualitas dan kuantitas. Alasan utamanya adalah beberapa master dari sekolah tinggi dimensi luas tidak kembali. Di udara, pria parubaya memandang Wita Zhang, lalu berkata sambil tersenyum, Nona Wita, kita hanya memiliki satu tujuan hari ini, yaitu membunuh Mileye. Jika kamu tidak menghentikan, setelah kami membunuhnya, kamu akan segera pergi. Wita Zhang tersenyum dan berkata, Ivan Yuan, bisakah kamu berbicara dengan beberapa otak? Jika kamu membunuhnya,
bukankah selanjutnya giliran sekolah tinggi dimensi luas? Bisakah kamu berhenti membuatku berpikir bahwa klan pemakan roh adalah sekelompok orang terbelakang? Mileye tiba-tiba mengacungkan jempol. Omelan yang bagus. Omelan yang luar biasa. Wita Zhang menatap Mileye dengan dingin. Diam. Mileye tutup mulut dengan cepat. Dia tahu bahwa wanita ini sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang. Lebih baik tidak memprovokasinya. Lagi pula, dia tidak punya tempat tujuan sekarang, selain tinggal di sekolah tinggi dimensi luas. Di udara, pria paruh-baya bernama Ivan Yuan tiba-tiba tertawa dan berkata, karena Nona Wita ingin melindungi Mileye, maka klan pemakan roh akan menyinggungmu hari ini. Setelah itu, 4 tetua berjubah putih muncul di belakangnya. Tetua berjubah putih itu menggumamkan sesuatu tanpa suara, dan segera, seluruh langit tiba-tiba menjadi gelap, dan di kedalaman langit berbintang, 7 bintang tiba-tiba muncul. Teknik formasi. Wajah Mileye berubah. Tidak banyak teknik formasi dari klan pemakan roh. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye bertanya, Nona Quenlian, apakah kamu memiliki aturan Tao seperti teknik formasi? Quenlian berkata, ya. Mileye buru-buru berkata, siapa? Quenlian berkata, di lantai 8, dia sangat pandai mengatur formasi. Setengah dari formasi besar di akademi diselesaikan olehnya, sangat kuat. Mileye bertanya, di mana dia sekarang? Quenlian berkata, aku tidak tahu. Mileye. Pada saat ini, di langit berbintang, 7 sinar bintang yang terang tiba-tiba meledak dari 7 bintang. Ketujuh sinar ini jatuh langsung dari langit berbintang dan tekanan kuat langsung menyelimuti seluruh sekolah tinggi dimensi luas. Wajah Mileye berubah. Teknik formasi ini lebih kuat dari yang dia bayangkan. Mileye melihat Wita Zhang tidak jauh. Wita Zhang berkata dengan ekspresi kosong, ayo pergi. 2. Di kedalaman akademi di bawah, sebuah buku kuno emas tiba-tiba terbang keluar. Di udara, buku kuno emas ini tiba-tiba terbuka, dan di halaman buku itu, karakter kuno emas kecil terbang keluar. Dalam sekejap, karakter kuno emas ini membentuk perisai emas tebal yang menghalangi langit sekolah tinggi dimensi luas. Saat ini, bintang-bintang itu jatuh. Bum bum bum. Di seluruh sekolah tinggi dimensi luas, ledakan bergema terus-menerus dan perisai emas itu bergetar hebat. Lambat laun perisai emas itu mulai retak. Melihat pemandangan ini, corak dari master sekolah tinggi dimensi luas yang tak terhitung jumlahnya di bawah tiba-tiba berubah. Teknik formasi dipatahkan. Pada saat ini, Wita Zhang tiba-tiba menatap Mileye, beri aku pena Zutian. Mileye tidak ragu, dan langsung memberikan pena Zutian kepada Wita Zhang. Begitu Wita Zhang memegang pena Zutian, perisai emas langit langsung meledak. Saat ini, 7 cahaya bintang jatuh lurus ke bawah dan Wita Zhang tiba-tiba menggesek pulpen. 2. Perisai hitam raksasa tiba-tiba membentang di seluruh sekolah tinggi dimensi luas. Ketika 7 cahaya bintang jatuh di perisai hitam raksasa itu bergetar hebat dan pecah terbuka. Tetapi saat berikutnya, di perisai hitam besar itu, 7 berkas cahaya bintang yang terang meledak tiba-tiba. 7 berkas cahaya bintang ini membumbung tinggi ke langit, langsung menuju ke kedalaman langit berbintang dan akhirnya membombardir ke-7 bintang tersebut. 2. Ke-7 bintang itu bergetar hebat, tetapi tidak menghilang. Pada saat ini, Wita Zhang tiba-tiba membumbung tinggi ke langit, dan senjata petir mengembun di tangannya. Di kejauhan, Ivan Yuan tiba-tiba berkata, hentikan dia. Begitu suaranya turun, pria kecapi kuno sudah muncul di depan Wita Zhang. Dia memainkan kecapi kuno di tangannya dengan kedua tangan dan kekuatan aneh bergerak ke arah Wita Zhang seperti air ombak. Di bawah,
Sudut mulut Wita Zhang menunjukkan sedikit keganasan. Dia mengayunkan senjatanya dan cahaya guntur bergetar. Duar. Kekuatan aneh menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, Ivan Yuan langsung terkejut. Wita Zhang melihat bintang terdekat di depannya. Dia hendak menembak, tetapi pada saat ini, 7 bintang tiba-tiba bergetar hebat. Kemudian cahaya 7 bintang melesat dari kedalaman langit berbintang dan targetnya tidak lain adalah Wita Zhang. Melihat adegan ini, raut wajah Wita Zhang berubah. Dia hanyut dengan pistol. Duar. Di udara, Wita Zhang langsung jatuh. Tak lama kemudian jatuh ke sekolah tinggi dimensi luas. Wita Zhang mendongak. Di langit ketujuh bintang tiba-tiba menyatu dan akhirnya berubah menjadi ruang hampa. Tidak tahan kekuatan pedang bintang ini. Wita Zhang terlihat cemberut dan hendak menyerang lagi, tapi pada saat ini, Mileye yang berada tidak jauh tiba-tiba mengirimkan transmisi suara, "Biar aku saja." Wita Zhang bersambung.